Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu kebanggaan, kebahagiaan, dan kegembiraan bagi saya. Hari ini Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, saya ajak naik panggung Bang Denny Henry Wijaya. Yeay, Pak Muhar, top IKPLN, Lontegur Sapa dan IKPLN TV. Nah, ini juga salah satu pengurus dari IKPLN ya. Ya. Oke, pertama sekali saya tanya, berapa tinggi abang? 184 cm. Jadi cocok untuk jadi pemain voli? Memang dulu atlet voli. Jadi maksud saya dengan 184 bisa. Kalau ya, saat ini kurang. Saat ini harus di atas 192 minimal. Oh, baik. Oke, Bang Henry, maaf, posisi lagi di mana, Bang? Posisi baru selesai siaran di Net TV, siaran langsung pertandingan Kejurnas U17. Jadi saat ini masih di Net TV, ya. Oh, yang berlangsung di Sidoarjo ya? Ya, tanggal 6 sampai 12, tadi barusan semifinal. Besok final, ada lagi jam 1 siang. Nah, kalau ikut Kejurnas, ada tim elektrik di sini ya? Ya, betul. Nah, gimana? Ada binaan dari PLN di sana, Bang? Ya, betul sekali. Jadi, tim elektrik menurunkan 2 tim, putra dan tim putri, gabungan pemain dari, kita punya binaan, PLN punya binaan, yaitu mulai dari Batam, ada dari Jakarta, ada dari Bandung, dari Jogja, dari Jawa Tengah, Semarang, dari Surabaya, Jawa Timur, dari NTB, Lombok, dan dari Sulutenggo. Jadi ada 8 lokasi binaan. Memang kita persiapkan untuk hal-hal yang untuk senior, namun pada saat ini yang turun adalah di bawah usia 17. Artinya Jakarta Elektrik membina mereka-mereka di usia sekolah, di mana mereka bisa memperkuat, diberikan ilmu dan masuknya secara gratis, tidak dipungut biaya. Namun mereka mendapatkan ilmu dan kita bekalin ilmu bola voli, juga mungkin ada sekolah, nanti kita kasih masuk sekolah unggulan yang bagus tentunya. Gitu Bang Muar. Baik, acara udah masuk ke semifinal ya? Semifinal, besok final. Final di Putra Pasundan akan melawan tim dari Perkasa, di Sumedang juga, Pasundan Bandung, lalu tim putri. Tim dulu pernah finalis ya, saat ini PT Karisma akan melawan tim Popgar Jakarta, diikuti oleh 54 tim dari seluruh Indonesia. Nah, itu di final besok Jawa Barat. Gimana melihat Jawa Barat? Nah, Bang, inilah dia. Artinya pembinaan di elektrik masih belum bagus karena mereka belum bisa menuju ke semifinal. Artinya perlu intensif dan perlu, memang tidak mudah ya, karena perlu biaya, karena mereka semua gratis. Kalau di Jawa Barat mereka luas, jadi bisa memberikan pelatihan yang rutin, juga sparring yang rutin, dan mereka benar-benar bisa memberikan pelatihan yang ada contohnya langsung. Jadi begitu mereka latihan, bisa langsung sparring dengan para seniornya. Ini salah satu keuntungan Jawa Barat ya, karena ada Bandung, ada Cirebon, ada Majalengka, ada Ciamis, ada Sumedang. Jadi banyak sekali mereka lapangan berada di sana, klub-klub juga bertebaran, sehingga memudahkan para pengurus bola voli di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencarian bakat, untuk melakukan pertandingan, seleksi, misalnya untuk U17, untuk yang klub senior juga, untuk PON. Nah, oleh karena itu mereka memang terbukti baik dalam pembibitan, pembinaan, dan mereka akhirnya juga mendapatkan hasil. Bukan saja final putra dan putri, namun di PON mereka juga meraih medali emas putra dan medali emas putri di PON Papua kemarin, Bu. Ya, kalau putra saya kenal banget tuh sama coachnya. Ya. Bang Kang Rizko ya. Ya, Rizko. Juara PON 20 Papua. Bang, abang sebagai komentator, gimana Bang? Cara menghafal pemain-pemain itu langsung abang spontan atau harus dihafal dulu, Bang?
Memang ada yang udah kenal. Kalau yang udah kenal spontan lah, udah nggak perlu di ini ya. Banyak yang kenal juga. Namun kalau kayak ini kan pemain-pemain muda, jadi kita perlu lihat, oh ini, oh tipenya pemain quicker, tipenya libero, tipenya pemain-pemain tinggi. Itu yang kita hafalin aja, namanya siapa, tinggi badannya berapa. Jadi itu yang memudahkan untuk menghafal nama-nama pemain. Oke, baik Bang. Ini kan tanpa penonton. Ya. Oh, di sana ada penonton. Kemarin ada penontonnya, walaupun tidak banyak atau dibatasin. Mungkin dibatasin ya. Antara 25 sampai 50%. Apalagi besok partai final boleh, namun tetap seluruh penonton yang masuk lolos antigen negatif. Artinya ada peduli lindungi, program itu yang dicanangkan pemerintah, sehingga penonton juga benar-benar nyaman ya kalau seluruh penonton yang hadir di situ sudah dilakukan swab dengan hasil tes negatif. Nah itu kalau nggak mungkin ya mau masuk semua ya. Yang betul. Tidak memenuhi kapasitas itu bisa nonton di mana Bang Henry ini? Nah kebetulan ini ada Net TV yang menyiarkan secara langsung mulai pertandingan 8 besar, mulai hari Jumat kemarin, tadi semifinal dan besok final, jam 13 sampai selesai pertandingan. Hari ini sudah dilakukan, sehingga mendapatkan 2 tim putra dan 2 tim putri yang menuju ke babak final. Besok dimainkan pukul 13. Oh, ada di Net TV ya? Net TV. Ya, Net TV ini belakang saya. Saya masih di Net TV nih tuh. Oh, masih. Masih belum keluar ya, karena baru selesai. Ya. Oke, Bang Denny, gimana kalau dari pemain sendiri kan beda ya. Kalau dulu full ya, boleh nonton. Boleh katakan kalau GOR itu tiap ada poli pasti full ya penonton ya. Ya. Dengan tiada hadirnya nggak paling 25%, gimana Bang? Kalau pemain, Abang kan bekas pemain dulu. Tanpa penonton gitu gimana Bang Denny? Memang aura dan euforianya berbeda ya, tidak sama. Namun yang namanya pemain, ada lawan, tetap melakukan pertandingan, tetap melakukan do the best untuk menang ya kan, untuk menampilkan permainan terbaik. Karena memang ada kompetisi dan ada hadiahnya juga. Dan ini untuk yang pertandingan U17 ini dilakukan atau dilaksanakan MAVI, mantan atlet voli Indonesia yang bekerja sama Pengprov Jawa Timur. Jadi kita juga menyelenggarakan yang namanya pertandingan U45 karena ada forum reuninya, Bang Mohar. Jadi lumayan banyak juga para mantan-mantan atlet kumpul di Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, terkait dengan binaan, ingin bergabung sama Bina PLN gimana Bang Denny? Oke, baik. Kita punya, katakanlah ada anak sekolah katakanlah di Batam gitu ya, ada anak yang bagus. Mereka ada kelasnya, mulai dari pemula, benar-benar pemula, mulai SD, sehingga SMP sudah kelihatan hasilnya. Mereka tidak dipungut bayar. Nanti kalau mereka menonjol prestasi mereka akan bisa lanjut dan bisa memperkuat, namanya di sana ada PLN Batam ya, PLN Batam atau Bright Electric PLN. Nah, jadi mereka kerjasama, ada klub juga namanya Tektona, Batam Bright Tektona. Jadi ini yang memudahkan untuk pencarian bakat pemain-pemain. Sudah ada juga yang terbukti bagus lah di sana ya, yang masuk menjadi pemain nasional, sehingga kita cukup baik ya. Itu yang dari Batam. Nah, kalau yang dari Jakarta juga cukup baik. Tapi kalau Jakarta rata-rata hanya tempat TC-nya saja. Termasuk Bandung. Bandung juga ada klub binaan kita. Di Jogja pemain-pemain ada, walaupun tidak banyak, 1, 2 ada. Di Jawa Timur juga. Jawa Timur justru yang banyak pemainnya, Pak Mohar. Jadi pemain ini benar-benar dari usia dini ya, usia sekolah dibina. Nanti kalau sudah bagus bisa memperkuat tadi yang dimaksud untuk U17. Ada yang senior. Kan kebetulan kita ikut Proliga nih. Jakarta Electric PLN ikut lagi kembali. Jadi bisa juga pemain-pemain kita ikut digabung dengan klub lain. Jadi Proliga adalah pemain-pemain yang tentunya sudah mumpuni, sudah profesional, mereka memang sudah kelasnya atau skillnya sudah di atas rata-rata untuk tim internasional, karena nanti akan digabung dengan pemain internasional, ada pemain asingnya kan, minimal 2, itu yang memberikan nilai tambah bagi Electric PLN, khususnya bagi PLN. Dan binaan-binaan ini ya, dan binaan yang paling bagus ada di Sulawesi Utara atau Sultenggo.
Di Manado tuh Pak Joko Susanto sudah membina baik putra maupun putri, bahkan satu pemain kita Jordan Susanto sudah melanglang buana menjadi pemain internasional levelnya junior. Sekarang lagi dikontrak main junior internasional di klub di Dubai. Jadi dia di sana dikontrak mulai bulan lalu sampai dengan bulan April. Jadi kemungkinan dia tidak ikut Proliga karena memang tim BNI sudah mengincar untuk ikut di dalam tim BNI, tim Proliga BNI. Namun karena dia masih kontrak di Dubai, jadi dia tidak bisa partisipasi di Proliga tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa, Bang Muhar. Oke, Bang Denny tadi kayaknya kalau menyebutkan break PLN Batam, kayaknya nadanya gimana? Ada sesuatu di break PLN Batam? Oke, baik. Karena saya sempat 2 tahun di sana, jadi membina juga lah, membina Bright PLN Batam. Dimanapun saya ditempatkan, alhamdulillah bisa membina klub. Kalau di Batam kemarin juga membina, lalu di Sumatera juga membina, lalu di Semarang, di Jawa Tengah juga membina, terus di Bali juga 3,5 tahun membina. Di Jakarta apalagi kan banyak pemain-pemain. Tentunya binaan-binaan ini kita dorong lah, paling tidak mereka bersemangat untuk bisa gabung dengan PLN, khususnya Jakarta Electric PLN. Nah, itu kan kaum milenial lah boleh dikatakan kan? Betul, ya. Kalau anggota IKPLN mau diajak main voli nggak, Bang Denny? IKPLN memang dulunya pernah ada yang pemain voli. Jangan salah tuh, Pak Ngurah Adnyana dulu kapten tim di ITB dulu, kapten tim voli. Dia juga pemain dulu, Pak Ngurah Adnyana. Jadi kalau tanya voli, beliau juga fasih lah, sering nonton juga kegiatan-kegiatan sifatnya nasional maupun internasional. Apalagi kalau ada Olimpiade, ada SEA Games, Asian Games, para pencinta bola voli tentunya banyak, khususnya dari elektrik maupun dari IKPLN sendiri. Ya banyak lah, artinya kita support ya untuk kemajuan PLN tentunya. Oke, Bang, di era tahun 80-an, Abang kemana aja Bang main voli Bang? Alhamdulillah sudah, kalau benua ya, benua Asia sudah, benua Australia sudah, benua Eropa sudah, ke Mesir, Afrika sudah, tapi belum pernah ke Amerika pada saat itu main ya, belum pernah karena sudah keburu selesai, sudah habis karena masuk PLN. Jadi saya dulu tim nasional TC SEA Games mulai 83, 85, 87, 89, 91, 93. 93 begitu TC dipanggil oleh PLN, jadi saya sudah milih ke PLN lah. Karena sudah waktunya untuk berkarya di tempat kerja untuk masa depan, ya kan. Juga bersyukur lah, alhamdulillah sekolah tetap jalan, karena kita dulu juga prajabatan, artinya sudah S1 bisa masuk PLN, sudah bersyukur sekali. Lalu kita lanjut lagi bisa S2. Jadi saya juga pengen menunjukkan bahwa atlet pun mampu untuk berprestasi, bukan saja di olahraga namun di karir selanjutnya. Nah, ini yang saya buktikan. Jadi bukan cuman pemain biasa aja, tapi bisa kita buktikan karir di PLN. Alhamdulillah ya, wasyukurillah pertama-tama dapat di PLN benar-benar luar biasa, benar-benar bersyukur yang tidak hati bahwa semua yang kita hasilkan memang dari PLN, luar biasa. Jadi terima kasih sekali lagi kepada PLN, dan sekarang baru lulus, artinya baru selesai tahun lalu di PLN, masih diminta lagi untuk di anak usahanya dana pensiun. Adi Guna Putra ya masih diminta jadi sekper, alhamdulillah masih dipercaya oleh para alumni IKPLN, tentunya alumni PLN yang masih di sana. Dan juga di tahun ini pun saya kembali diajak untuk menjadi pengurus IKPLN Pusat oleh Pak Rofik dan Pak Bima, diminta jadi bantuin Pak Bima di wakil sekretaris umum IKPLN Pusat. Semuanya bersyukur, tidak ada yang tidak, alhamdulillah wasyukurillah. Itu saja yang kita harapkan. Jadi memang dari keluarga juga sudah mendukung, jadi tidak ada masalah dari keluarga.
yang kita lakukan ini ya bermanfaat bukan saja buat kita, sekarang buat orang banyak, khususnya karena di PT Adiguna Putra yang berkecimpung di bidang JT manajemen, ya tentunya juga di bongkar muat di pelabuhan yang punya badan usaha pelabuhan atau BUP, juga hasilnya juga untuk IKPLN, artinya untuk dana pensiun ya. Jadi kita membantu sosialisasi juga untuk ya alhamdulillah ya. Semuanya syukur saja. Oke, waktu era Abang waktu itu gimana? Voli Indonesia gimana? Kalau di level Asia atau Asia Tenggara gimana, Bang? Ya alhamdulillah pada saat dulu di SEA Games 85 saya 83 saya ikut pelatnas SEA Games, namun menjadi pemain yang paling muda. Akhirnya saya ngalah sama pemain senior ya, sehingga saya baru bisa bergabung di tim nasional. Pada junior sudah bergabung, tim nasional junior sudah bergabung di tahun 82. Terus tim junior juga lanjut di 83 SEA Games 83. Lalu di 85 SEA Games di Bangkok kita kalah dengan tim Thailand, tim tuan rumah, kalah 3-1. Lalu di tahun 1987 SEA Games di Jakarta kita meraih medali emas. Nah, di situ juga kita ada Universiade, kita dipersiapkan khusus berangkat ke Universiade karena semua pemain kita rata-rata mahasiswa. Kita bisa mengikuti Universiade, itu olimpiadenya para mahasiswa dunia. Waktu itu di Zagreb ya, pecahannya sebelum pecah tuh Yugoslavia. Lalu dari sana terus juara kita. Sebelumnya juga ikut Asian Games di Korea Selatan. Tahun 86 di Korea Selatan Asian Games, lalu kejuaraan Asia itu banyak ya, kita mulai dari Australia ya, dari Perth juga, jadi kita sudah cukup banyak juga ya alhamdulillah pada saat itu rata-rata pemain nasional voli dan banyak ya pertandingan ke luar negeri lah ya. Bukan hanya SEA Games tapi untuk pertandingan-pertandingan internasional juga alhamdulillah kita Asia Pasifik, di Fukuoka Jepang, di India juga, di Pakistan juga, di Iran. Kalau di ASEAN sudah hampir setiap tahun sudah pasti ke sana itu ya. Nah, kemarin juga kita di tahun 89. Nah, itu pada 87 saya wakil kapten tim nasional bola voli. Lalu 89 sampai 91 masih dipercaya jadi kapten tim nasional bola voli dengan prestasi 3 medali emas di SEA Games. Kalau kita bilang hat-trick ya, 3 medali emas. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu memang kita cukup bagus di kawasan ASEAN, tidak terkalahkan, dan untuk di Asia kita masih bisa bersaing. Australia juga kita kalahkan, Iran masih kita kalahkan dulu, sekarang mereka udah gak bisa kita kalahkan. Namun lawan ras kuning kita kalah, artinya lawan Korea, Jepang, Cina belum bisa kita mengalahkan. Walaupun kita pernah sempat 3-2 melawan Cina, tapi belum bisa mengalahkan mereka. Ada bocorannya nggak nih? Siapa kira-kira calon juara besok? Ya, kalau untuk putri sepertinya Karisma kalau lihat dari permainannya cukup menjanjikan karena dia sudah banyak pemain yang jump serve atau serve lompat putri itu. Pada pemain putri Karisma ada 3 pemain yang lompatnya bagus, juga ada favorit baru tuh namanya Salsabila Dara Putri, nomor punggung 8 itu bagus tuh Bang. Ya, tinggi 177, usia masih 16 tahun. Jadi mereka memang bagus. Juga ada Melani juga tingginya 184 cm. Jadi sudah cukup bagus. Hampir sesuai tingginya. Jadi itu yang putri ya. Jadi melawan Popguard Jakarta. Ya, jadi memang cukup baik penampilan Karisma. Tapi seru lah, walaupun menang mungkin menangnya rame, menang tipis. Kalau untuk putra Pasundan ketemu dengan tim Perkasa. Nah ini rame. Artinya tim Pasundan tuh juara bertahan dari Bandung. Dan permainannya bukan udah level senior tuh Bang. Luar biasa. Baik, setelah berakhir ini mungkin kita tunggu juga ya tanggal 6 Januari ya, mulai 6 Januari ya. Ya betul, ya Proliga tanggal 7 Januari Bang. Oh 7 Januari ya, hari Jumat ya.
hari Jumat Jakarta Electric PLN melawan Popsivo Polwan ya, mudah-mudahan. Oh, itu perdana ya. Nah, kan saat ini tim kita lagi TC di Bandung, pelatihnya Risco, Ya. rata-rata Bandung, dan ada pemain dari Amerika, 2 sepertinya, dan satu lagi pemain Eropa. Kita lihat apakah mereka bisa memadukan, mengompakkan, sehingga kembali berjaya PLN. Ya, amin. Dan yang menggembirakan satu lagi nih, Bang Muhar, kalau bulu tangkis, Bapak asuhnya BRI. Kalau sepak bola, Bapak asuhnya BRI. Ya. Kalau otomotif, Bapak asuhnya Pertamina sama basket ya. Kalau bola voli, Bapak asuhnya PLN. Jadi kalau pemain Indonesia keluar mewakili bola voli ya, tentunya di bola voli akan bawa nama PLN tuh di dadanya tuh. Ini suatu kebanggaan lah ya. Artinya kita benar-benar support. Nah, kita berharap tim Jakarta Electric PLN yang tampil di Proliga tahun depan 2022 kembali berjaya seperti tahun sebelumnya, karena baru satu-satunya tim bola voli putri yang meraih 6 kali juara di Proliga baru Jakarta Electric PLN. Luar biasa tuh Bang, belum pernah ada lagi tim yang sebanyak itu meraih juara. Jadi kita perlu beri apresiasi yang berturut-turut. Memang 2015, 16, 17 itu berturut-turut 3 kali. Tapi sebelumnya 2004 pertama kali ikut langsung juara. Ya, 2009 juara. Terus 2014 juara. Jadi 3 kali sebelumnya dan berturut-turut 3 kali, jadi 6 kali juara. Wah. Dan pertama kali juga yang bisa mengawinkan Piala Proliga ya. Betul, putra putri juara di 2015. Tim putra juara, terus tim putri juga juara. Jadi mengawinkan gelar tim putra dan putri. Luar biasa itu saat itu, Bang Muhar. Luar biasa. Ya, saya ingat Kak Mai langsung. Ya, betul. Betul sekali. Dan Mei ya. Putranya Mas Putu ya. Ya, putra Pak Putut, Marhento, dan putrinya Tenmai. Nah, alhamdulillah saya waktu itu masih dipercaya menjadi kepala pelatih teknik untuk tim putra maupun putri Jakarta Electric. Ya, alhamdulillah. Tahun depan sudah mulai, ya mudah-mudahan ya, COVID sudah berakhir sehingga penonton bisa kembali banyak, semangat lagi, terus kondisi ekonominya sudah mulai bagus sehingga kita kemana-mana sudah aman dan tentram aja pengennya gitu. Bang Denny, jadi ingat Proliga 2022 ini tanpa penonton atau gimana Bang Denny? Ada penonton. Kan kemarin kita masuk level 1 jadi bisa ada penonton dan tetap sama ada program peduli lindungi ya, hanya dibatasin karena pertandingan hanya di satu lokasi, tidak berpindah-pindah, tapi di Padepokan Voli Sentul. Ya. Mulai tanggal 7 Januari yang berakhir di bulan April sepertinya. Diikuti oleh 6 tim putra dan 5 tim putri. Ya. Oh berarti ada ya, nggak itu mungkin ada kapasitasnya berapa persen gitu kali ya? Ya, tetap masih maksimum 50% lah. Oh, tapi lokasinya di satu tempat ya? Satu tempat, tidak kemana-mana. Jadi lebih hemat, tidak ada ke Surabaya, ke Jawa Timur, atau ke mana seperti dulu ya. Iya, biasa kan keliling gitu kan? Betul. Ya. Oke, mungkin terakhir Bang Denny mau salam khususnya buat teman-teman anggota IKPLN, Bang Denny. Ya. Alhamdulillah, bersyukurlah kita menjadi purna karya dari PLN, tergabung dalam IKPLN. Kita punya program banyak sekali, alhamdulillah, di pengurusan yang saat ini dipimpin oleh Pak Bambang Praptono, Pak Bagio Riawan, Pak Rofik. Tentunya mereka punya luar biasa visi misi mereka dan ada wadahnya ya. Untuk Litinkung ada, untuk olahraga sehat tanpa obat ya. Ada Litinkung, ada golf juga, ada goes juga, ada tenis juga. Jadi memang diakomodir lah untuk olahraga. Karena apa? Kita kan perlu yang namanya komunitas, perlu bersilaturahmi ya kan. Walaupun tidak banyak kegiatan, tapi kalau kita punya komunitas tentunya akan memperpanjang umur, jadi kita enjoy ya, walaupun berkurang, dan kita bisa berdekatkan diri juga kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita bisa lebih mendekatkan diri juga. Di samping itu kita tetap memberikan kepada ya kan lahir batin. Nah, tetap silaturahmi, tidak boleh tidak, karena itu banyak sekali, ada IKPLN News, ada website, jadi banyak sekali. Serasa walaupun kita sudah purna karya karena masih di PLN, jadi kita aman-aman aja tuh, lupa bahwa kita sudah purna karya. Tapi kita bersyukur juga, kan baru ada direktur baru dari Pak Bambang juga sudah sowan, artinya kita diakuin lah, dan satu-satunya wadah purna karya yang diakui oleh PLN yaitu IKPLN, sehingga semua data, ada dana pensiun di Dapen, kita masih bisa menerima manfaat pensiun dengan baik, dengan rutin. Nah, jadi kita doain saja PLN Jaya, IKPLN sejahtera. Itu website IKPLN juga. Jadi, dan yang terbaru nih untuk tahun ini yang berakhir besok, kita mengadakan sayembara lagu, himne, dan mars IKPLN. Nah, kan belum punya kita bikin itu tuh. Nah, kebetulan yang ditunjuk saya jadi ketua panitia pelaksana. Ayo beramai-ramai, silakan yang mau mengirimkan lagu, sudah kita kirimkan melalui website IKPLN, syarat-syaratnya, ketentuannya. Nah, rencananya tanggal 12 bulan 12 2021 penutupan pukul 23.59, sudah ada 5 yang mengirimkan baik lagu himne dan lagu mars. Nanti diseleksi, ada juri-juri yang profesional, nanti diolah, dibuat rekaman, sehingga diharapkan ada pengumumannya tanggal 1 Januari 2022. Ada pengumuman pemenang himne 10 juta, pemenang mars 10 juta rupiah. Jadi alhamdulillah kita kasih apresiasi, dan ini pesertanya juga khusus dari IKPLN. Kenapa? Karena kita menggali bakat-bakat para pensiunan ya, tentunya bakat-bakat musik ya, bakat-bakat mencipta lagu mars dan IKPLN. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif, bisa menyemangati tentunya, amin, 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 ya rabbal alamin. Itu yang terpenting, bahwa kita semua tetap berkarya, walaupun sudah purna karya, masih bisa untuk membantu, paling tidak memberikan hal-hal yang positif kepada lingkungan. Karena kalau kita berpikir positif, maka aura di sekitar kita akan positif juga, dan dampaknya akan bagus ya kepada tubuh kita, selalu sehat. Dan sehat kan karena pikiran kita sehat, maka kita akan hidup sehat lebih baik. Itu yang menjadi ini ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap seluruh anggota IKPLN yang ada di Indonesia semuanya sehat, semuanya berkah, semuanya bahagia dan sukses dalam kegiatan apapun. Yang penting tetap silaturahmi, tetap kita sebagai keluarga besar PLN atau IKPLN. Jadi alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, Bang Muar. Oke, baik. Terima kasih ini, di samping kesibukannya setelah on air nih, saya culik dulu, maaf ini Bang Denny. Siap, aman ya. Pokoknya kita siap bantu di mana saja. Terima kasih sekali lagi Bang Muar. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih semua. Bergerak terus ya. Terus ya, alhamdulillah kita harus bergerak. Jangan pernah ada kata terlambat untuk belajar. Justru kita harus beribadah, belajar dan belajar dimanapun kita berada, harus memberikan manfaat bagi orang banyak. Amin. Baik, amin. Demikian silaturahim saya kali ini dengan Bang Denny, Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, top. Mantap.